Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa di dalam renungan malam kita. Dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan beri bagi kita. Kita sama-sama kembali akan bersekutu di dalam renungan malam kita. Dan kita akan masuk di dalam pujian kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita menaikkan satu pujian. Tak usah ku takut, karena Engkau Tuhan yang menjaga kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sama-sama dalam penyembahan katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu mengatur jalan hidup kami. Terkadang kami menyadari bahwa apa yang kami inginkan tidak seperti apa yang Engkau mau. Kami bersyukur karena jaminan-Mu, janji-Mu selalu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang merangkai setiap air mata kami. Engkau yang mengubah setiap kesukaran kami. Dan kami tahu Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau rangkai
dalam hidup kami. Engkau lebih dari seorang teman yang selalu bersama dengan kami. Engkau Bapa, Engkau Allah kami. Engkau yang mengerti dan mengenal, tahu setiap kedalaman hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun di saat ketika kami dalam keadaan duka, ketika kami di dalam keadaan suka. Engkau ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Kembali malam hari ini Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri, dengan anugerah kesehatan yang Tuhan beri bagi kami mau sama-sama belajar kembali menggali akan kebenaran firman-Mu. Kami minta Bapa, biar Engkau menjadi guru agung kami, akan membuka setiap pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami dengar, dan itu menjadi rema di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, lewat renungan malam ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, malam hari ini seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan dalam renungan malam kita, ya, jadi tanggal 14 Juni tahun 2020. Maka sesuai tuntunan bacaan Alkitab kita di Perjanjian Baru, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 43. Lalu di Perjanjian Lama itu kitab Ayub pasal yang ke-13 sampai yang ke-15. Dan tadi pagi kita sudah merenungkan bersama-sama, dan malam hari ini kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita tidak akan melihat semuanya, tetapi seperti biasa kita akan coba melihat, ya, bagian firman Tuhan dan apa yang kita bisa pelajari bersama-sama. Saya akan ambil yaitu dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. 30. Tapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Lalu terkasih, ketika Saulus ini berhasil lolos, ya, oleh karena murid-muridnya, ya, saudara-saudara, yang para murid yang ada di Damsyik pada saat itu yang membantu dia, maka dia lolos, ya, dan saudaraku berikutnya lolos ke Damsyik, lolos dari Damsyik, dan berikutnya sekarang menuju ke Yerusalem, ya, dalam apa? Menuju ke Yerusalem. Kata firman Tuhan, setibanya di Yerusalem, tiba di Yerusalem, maka Saulus mencoba menggabungkan diri. Dia ingin masuk ke komunitas, kelompok murid-murid yang ada, ya, di Yerusalem tersebut pada saat itu, ya, murid-murid, ya, yang ada. Tetapi saudara, kata firman Tuhan, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga. Semua pada takut. Wah, ini kan dia orang yang mau membinasakan murid-murid, ya, membinasakan setiap pengikut Kristus. Tapi sekarang bagaimana mungkin dia sekarang mau sudah menjadi murid dan menggabungkan? Jangan-jangan, ya, jangan-jangan. Nah, ya, mungkin ada rasa takut, ada curiga. Karena apa? Mereka tidak bisa percaya bahwa ia juga seorang
murid. Nah, saudaraku, kita tahu pada waktu itu kesempatan ini, saudaraku, ini Saulus ini baru bertobat. Ya, sekalipun di Damsyik itu dia sudah mulai juga mengajar di situ, dan dia masuk dalam lingkungan saudara-saudara, dan dia ada dalam lingkungan tersebut berfellowship, bersekutu. Tapi sekarang waktu dia coba menggabungkan pertama kali di Yerusalem, di para murid di Yerusalem ini, maka mereka takut, ya. Mereka rasa-rasanya mau pingin menolak dia, gitu loh. Gak mungkin bagaimana mungkin dia mau bersama-sama dengan kita. Jangan-jangan nanti ada tujuan tertentu terselubung sehingga dia mengetahui siapa-siapa kita, apa kegiatan kita, dan seterusnya, ya. Dan tentunya akan membahayakan, ya, pelayanan yang sedang mereka lakukan pada saat itu. Nah, kalau misalnya pada saat itu, bila Saulus ini, saudaraku, yang baru bertobat, baru percaya, baru menjadi murid Kristus, ya. Dan kita tahu sebagai seorang yang baru bertobat, kalau misalnya dia tidak punya lingkungan yang bisa untuk saling berbagi, saling share, ya, saling menguatkan, saudara yang terkasih, maka apa akan terjadi dengan Saulus? Kalau kita tahu, kita juga misalnya sudah banyak perhatikan, lihat bahwa ketika ada seorang yang baru bertobat, ya, maka saudaraku, seorang yang baru bertobat tersebut, yang misalnya dari tadinya latar belakang yang misalnya seperti Saulus ini, dan kalau misalnya dia tidak mempunyai komunitas persekutuan, fellowship, saudaraku, maka besar kemungkinan orang tersebut akan berbalik kepada keadaannya yang semula, ya. Besar kemungkinan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menguatkan, mendorong, membangun. Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu diciptakan untuk saling, saudaraku, untuk bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, ya. Nah, apalagi ini yang baru percaya ini, aku yang baru bertobat ini. Kalau seorang yang baru bertobat dan tidak dapat diterima dengan baik di lingkungan di mana dia akan coba, saudaraku terkasih, maka besar kemungkinan akan berbalik. Nah, kalau misalnya demikian, saudaraku, cerita pasti akan berbeda, ya. Cerita tentang Saulus ini akan berbeda, ya. Para murid tidak percaya. Saulus mencoba, ya. Saulus mencoba, tapi para murid semua takut. Nah, tapi ayat yang ke-27, saudaraku, ada seorang di situ, ya, yang katakan firman Tuhan, seorang yang bernama Barnabas. Nah, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Barnabas yang melihat tersebut, saudaraku, maka sesungguhnya Barnabas ini melihat Saulus sebagaimana Tuhan melihat dia, ya. Melihat seorang yang, saudaraku, karena di situ dikatakan firman Tuhan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus, ya. Jadi bahwa Barnabas ini melihat Saulus dengan indera ketajaman penglihatan dari Tuhan. Dia melihat bahwa sesudah Saulus ini bertobat di Damsyik, ya, dan saudaraku, waktu dia melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa sesungguhnya sesudah itu Tuhan berbicara dengan dia, dan juga bagaimana apa yang selanjutnya sesudah itu dia lakukan, dikerjakan, bagaimana dengan keberanian, ya. Dia mengajar dalam nama Tuhan Yesus di Damsyik, ya. Atau dia cerita ini loh, Saulus ini sekalipun baru bertobat, tetapi ini yang terjadi dengan dia, ini yang dilakukan bagi dia. Bahkan saudaraku yang terkasih, dia juga bisa melihat, ya, bahwa Saulus ini sebagaimana yang Tuhan katakan kepada Ananias, bahwa dia juga adalah alat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan juga kepada orang Israel, ya. Jadi bahwa Barnabas yang melihat hal tersebut, dan sekarang dia menerima, dia menyambut, dan seorang ini melihat saudaranya ini, melihat Saulus ini, saudaraku yang terkasih, sebagai seorang yang apa? Yang Tuhan akan memakai dia. Tuhan punya rencana yang besar bagi dia, bahwa melalui kehidupannya ini, saudaraku yang terkasih, melalui kehidupannya dia, maka dia akan sebagai alat Tuhan yang akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Bahkan dia dipakai secara khusus untuk bangsa-bangsa lain, ya, untuk para pembesar, raja-raja, dan juga orang Israel, ya. Jadi ketajaman indera penglihatan
yang Tuhan anugerahkan kepada Saul dapat melihat saudaranya, ya, dapat melihat dan menyambut dan memperkenalkan kepada rasul-rasul, ya, membawanya kepada rasul-rasul dalam kelompok rasul-rasul yang sudah cukup dikenal pada saat itu, Petrus dan teman-teman, Yohanes, ya, dan seterusnya. Dia sampaikan, dia perkenalkan kepada mereka bahwa Saulus ini telah berjumpa dengan Tuhan, ya, bahwa ia telah dilawat oleh Tuhan, dan bagaimana sesudah ia dilawat oleh Tuhan, dan sekarang saudaraku yang terkasih, dia juga, ya, sudah mengajar murid yang ada di Damsyik, ya, mengajar orang Yahudi yang ada di Damsyik, memberitakan Yesus, ya, memberitakan tentang Yesus yang dijumpainya, ya. Dan saudaraku yang terkasih berikutnya, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dan sekarang Saulus ini, saudaraku terkasih, sekarang dia ada di kelompok, dia ada di komunitas para rasul, para murid pada saat itu, ya, murid-murid yang ada, mereka berkumpul bersama-sama, ada di lingkungan bersama-sama dengan mereka. Dan tentunya ketika ada di lingkungan ini, saudaraku terkasih, apa yang mereka bicarakan di situ, apa yang mereka, saudaraku, itulah sebabnya kalau kita lihat juga kebiasaan jemaat para murid, mereka berkumpul dan memecahkan roti. Ya, mereka berkumpul, bersekutu bersama-sama, membahas kebenaran firman Tuhan, dan duduk dalam persekutuan, memecahkan roti, dan seterusnya. Bahkan juga bagaimana misalnya mengatur untuk pelayanan, ya, kedepannya bagaimana. Jadi isinya adalah bagaimana berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara tentang tugas yang dianugerahkan kepada mereka, masing-masing sesuai dengan bagiannya, tugas yang dianugerahkan kepada setiap kehidupan mereka. Dan Saulus ada di lingkungan itu, dan Saulus di dalam komunitas tersebut, saudaraku yang terkasih, di dalam komunitas itu, saudaraku yang terkasih, ada komunitas itu yang membuat dia menjadi bertumbuh bersama-sama di dalam pergaulan dengan para murid, dan di tempat itu juga dia mulai belajar, dia mulai mengajar, ya, mulai mengajar, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh. Saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa seorang yang bernama Barnabas ini melihat bahwa seorang yang bernama Saulus ini, seorang yang digerakkan Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Ya, bagaimana dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, bagaimana ia menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Ya, dan dia melihat bahwa ada karunia yang dianugerahkan kepada Saulus, karunia untuk mengajar, ya, karunia untuk menerangkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka yang buta secara rohani itu dicelikan matanya, ya, mereka boleh melihat kepada kebenaran, ya, firman Tuhan. Dan saudaraku terkasih, oleh karena ada seorang yang dipakai oleh Tuhan, dan ada juga rekan yang melihat seorang yang bernama Saulus ini, sehingga rekan ini, saudaraku yang terkasih, yang bernama Barnabas ini, saudaraku yang terkasih, menerima dan menyambut dia. Dan saudara, ada di kumpulan, ada di komunitas jemaat yang ada, para murid yang ada, di komunitas para rasul yang ada pada saat itu. Nah, saudaraku yang terkasih, dari hal ini yang kita pelajari, yang kita baca, apa yang sekiranya kita bisa renungkan, ya, pada saat malam hari ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Saudaraku terkasih, yang kemarin juga saya sudah katakan bahwa sangat penting bagi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berfellowship, dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita mengakrabkan diri kita untuk saling berbagi, ya, untuk saling bersekutu, untuk saling, ya, mendoakan satu dengan yang lain. Itu sangat penting. Itu sangat penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita melihat, ya, di dalam yang Yesus ajarkan tentang itu yang saya katakan bahwa dalam kumpulan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya, kenapa Yesus harus mengambil 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Kan itu mewakili gereja. Satu juga seharusnya mewakili gereja, mempelai perempuan mewakili gereja. Tetapi kenapa harus 5? Kenapa 5 bijaksana? Kenapa harus 5 harus bodoh? Karena ini, saudaraku, saya sendiri mengatakan bahwa ini berbicara ini bahwa kumpulan, komunitas, persekutuan. Bahwa 5 yang bijaksana ini, saudaraku yang terkasih, mereka itu bersekutu bersama-sama, berfellowship bersama-sama, bercerita,
Ya, tentang satu dengan yang lainnya, saling membangun, saling berbagi, saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan bersekutu untuk saudara terkasih, untuk selalu mengingatkan bahwa ingat kepada kehidupan kita gereja ini, kepada kita mempelai perempuan ini, bahwa nanti mempelai itu kita tidak tahu kapan dia datang. Karena itu apa yang sudah disampaikan kepada kita, apa yang mesti kita lakukan, berjaga-jaga, apa yang mesti kita persiapkan pada waktu ini, pada saat ini. Oh ini loh, ya. Manakala mungkin di antara mereka itu ada yang lemah, mari saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang membuat misalnya engkau seperti rasa-rasanya pada hari ini menjadi orang percaya yang dipenuhi dengan kebimbangan? Apa seharusnya? Ya. Dan saudaraku, akhirnya orang terkasih, manakala mempelai itu datang pada saat yang tidak mereka duga, mereka sudah siap. Ya, pada saat tengah malam kata firman Tuhan, terdengar suara orang berseru mempelai datang. Sengsonglah dia. Maka 5 sekali bijaksana mereka yang tinggal dalam komunitas, dalam persekutuan ini, ya, dalam fellowship ini, ya, yang bersama-sama sebagai gereja Tuhan, saling membangun, saling bersekutu, saling berfellowship. Dan akhirnya mereka siap sedia bersama-sama masuk ke dalam jamuan kawin anak domba. Tapi seharusnya berbeda, sebaliknya berbeda dengan yang 5 yang bodoh ini. Acuh tak acuh, tidak mau peduli. Ya, sudah ada tanda-tanda kedatangan, diberitahukan bahwa ini tanda-tanda, ini yang harus kamu persiapkan. Tapi acuh tak acuh, masa bodoh. Ya, kan masa bodoh dengan apa yang ada. Pokoknya hidup semau gue. Ya, hidup tidak mau tahu. Nah, saudaraku, manakala mempelai itu datang, mereka, ya, kata firman Tuhan, aku tidak mengenal. Nah, saudaraku, saya sekali katakan bahwa kepada siapa kita berfellowship, bergaul, bersekutu itu sangat penting. Makanya dalam tulisan Paulus lagi yang lainnya mengatakan, ya, di dalam tulisan Paulus, kamu yang lemah, ya, dalam Roma mengatakan bahwa kamu yang lemah. Saya akan bacakan bagi kita, kamu yang kuat maksudnya, ya. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi saudaraku, kita yang kuat wajib menanggung bahwa dalam persekutuan itu, di dalam komunitas itu, di dalam kita bersepuluh, maka ada di antara yang kuat. Saudaraku, dapat kita mengatakan juga, ini mewakili juga Saulus waktu dia baru bertobat. Ya, bahwa dia pada saat itu posisi yang lemah. Waktu ada orang Yahudi yang mau membunuh dia, maka murid-murid yang melihat sekarang menolong dia supaya luput, supaya lolos, supaya rencana Tuhan itu tergenapi melalui kehidupannya. Bahkan waktu juga di Yerusalem, ketika ada orang Yahudi yang berusaha membunuh dia, maka persekutuan itu, kelompok itu, komunitas itu membantu dia. Dia pada saat itu posisinya menjadi masih lemah, ya, karena dia baru mengenal Yesus. Sekalipun sudah boleh mengajar, tetapi juga toh sebagai manusia perlu juga bantuan orang lain. Perlu juga ada saudara seiman yang dapat menolong, yang dapat membantu. Manakala dia dalam kesulitan, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manakala ada orang Yahudi yang mau mencoba membunuh dia, sekarang saudara-saudara seiman yang melihat hal tersebut, yang dalam posisi kuat, yang dalam posisi bagaimana tahu caranya untuk bisa meloloskan diri, meluputkan diri, maka mereka mencari jalan. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Rasul, di ayat di atasnya, bahwa orang Yahudi itu siang malam berjaga-jaga. Jadi artinya apa nih? Bagi Saulus seharusnya sudah tidak ada jalan. Tetapi sungguh pun kata firman, sungguh pun demikian para muridnya itu saudara menurunkan dari itu. Jadi mereka tahu kapan timingnya kita harus menurunkan. Jadi mereka tahu. Dan harus ada yang membantu dia. Tidak bisa seorang diri Saulus turun dari keranjang itu, harus ada yang membantu dia. Ya. Saudara pun terkasih bahwa pada saat itu dia adalah seorang yang lemah, tapi ada saudara yang kuat, ada kumpulan yang kuat yang bantu dia. Dan ini saya katakan, saudaraku, yang ditulis oleh Paulus, kita yang kuat, artinya di dalam komunitas itu sangat penting kita sekali lagi ada dalam kelompok yang kuat itu, untuk kita sama-sama saling membangun, saling menasihati, saling tolong menolong, dan seterusnya. Dan itu juga yang ditulis oleh penulis surat Ibrani.
Banyak orang juga mengatakan bahwa penulis surat Ibrani ini juga ditulis oleh Saulus, karena dari gaya bahasanya, dari kalimatnya. Saudaraku, dalam Ibrani dengan jelas mengatakan, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada waktu itu saja, pada waktu Paulus menulis surat itu, bahwa pada waktu itu di tahun itu berarti mengatakan hari Tuhan sudah mendekat. Kita semakin giat melakukannya. Apalagi kita yang ada di tahun 2020 sekarang ini, sudah 2000-an tahun kita lewati. Berarti kita harus semakin lebih giat lagi melakukannya. Di dalam persekutuan, di dalam komunitas. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi kita semakin giat melakukannya, ya, saling menasihati, saling membangun, dan seterusnya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apalagi saudaraku, tanda-tanda yang ada pada hari ini. Berarti betapa pentingnya setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, di mana kita berada, di mana kita bersekutu, di mana kita berfellowship, di mana kita mengakrabkan diri kita, itu sangat penting. Nah, sekali lagi saya katakan, saudaraku yang terkasih, dengan kita mengakrabkan diri kita dalam fellowship, bukan berarti sekarang kita menjauh dari dunia. Tidak. Kita, komunitas kita ini harus berpengaruh kepada yang lainnya. Itu bukan berarti kita menjauh, tidak, ya, tetapi mengakrabkan diri sebagai saudara di dalam Tuhan, sebagai saudaraku, rekan, partner. Dan saudaraku, itu juga yang dikatakan oleh Paulus dalam Korintus, mengatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada bagi kita, tapi itu akan menjadi sesat, menjadi buruk manakala apa? Pergaulan kita menjadi buruk, ya, merusak kebiasaan yang baik. Ya, saudara terkasih, firman Tuhan datang kepada setiap pribadi kita pada saat malam hari ini. Saudara terkasih, bahwa setiap kita orang percaya yang ada di dalam rumah Tuhan, ya, kita harus ada dalam rumah Tuhan. Dan berikutnya juga saudara terkasih, di dalam rumah Tuhan, saudaraku sekarang juga mari kita terus kuatkan persekutuan kita, kuatkan komunitas kita. Ya, saudaraku terkasih, memiliki saudara-saudara seiman, ya, yang satu tujuan, satu visi, menyambut kedatangannya pada kali kedua, mempersiapkan hidup ini. Wah, hidup ini sudah tidak lama lagi, saudara yang terkasih. Bahwa masa hidup ini, saudara yang terkasih, bahkan tanda-tanda yang ada ini harus membuat kita untuk semakin giat mempersiapkan kehidupan kita ini. Ya, supaya sekalipun sekitar kita, saudara yang terkasih, bahkan ya, kondisi yang ada seolah rasa-rasanya membuat kita jadi bimbang, tapi dengan adanya yang saling mendukung, saling mendoakan, yang kuat menolong yang lemah, saudara yang terkasih, maka oleh pertolongan anugerah Tuhan dan hadirnya Roh Kudus bagi kita akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kuat melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang kedua, kita lihat saudaraku, tadi saya mengatakan melihat saudara seiman kita dengan kacamata rohani. Saulus melihat, Barnabas melihat Saulus bukan sebagai saingan, ya, bukan sebagai saingan baru yang apa, tapi sama-sama bekerja. Saudaraku, di dalam Kisah Rasul 11 mengatakan waktu Barnabas diutus ke Antioquia, di situ dia menasihati dia. Dan berikutnya ia ke Tarsus, dia cari siapa? Dia cari Saulus di sana. Lalu kata firman Tuhan, di Antioquia lah, saudaraku, di situ kata firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Barnabas tahu persis talentanya apa, karunianya apa, dan dia juga melihat saudaranya ini, seorang yang baru bertobat ini, orang murid yang baru yang bertobat, tapi dia melihat bahwa ada kapasitas rohani yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Berarti Tuhan harus memakai dia. Melihat dia bukan sebagai saingan, melihat dia sebagai partner, rekan kerja. Bahkan ketika Barnabas ke Antioquia, dia cari Saulus. Ayo Saulus, kita sama-sama, ya, kau punya talenta, engkau punya karunia ini dalam pengajaran, ya. Dan waktu dia melihat itu, mereka kata firman Tuhan bersama-sama, ya, mengajar. Dan di Antioquia lah untuk pertama kalinya murid itu disebut Kristen. Oleh karena apa? Ada peranan 2 orang ini. Ada seorang yang bernama Barnabas yang melihat saudaranya, yang melihat rekannya. Pada saat itu dia sebagai seorang murid yang kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, bagaimana dia menjual
hartanya dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya boleh katakan seorang yang pada saat itu sudah kuat dan sekarang melihat temannya ini, sekarang dia yang kuat menolong yang lemah. Teman, engkau tidak boleh tinggal dalam keadaan ini. Engkau harus bangkit. Ada rencana Tuhan bagi hidupmu. Engkau bukan sainganku, tetapi engkau harus maju bersama-sama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Melihat saudaranya bukan sebagai saingan, tetapi melihat saudaranya, iya, ini adalah alat yang akan dipakai oleh Tuhan. Bagaimana sekarang kita memandang sesama kita, memandang sesama anak Tuhan di dalam Kristus. Bagaimana ada saya dan saudara melihat ketika Tuhan tempatkan saudara ada di mana? Bagaimana kita melihat? Kita harus melihat bahwa semua kita yang ada dalam Tuhan, Tuhan akan memakai mereka sesuai dengan kapasitas. Berarti betapa pentingnya juga kita yang kuat ini, saudaraku. Apa yang kita sampaikan, ucapkan kepada mereka, itu sangat penting untuk membangun mereka, supaya mereka juga bergairah, mereka juga maju. Yes, ada rancangan Tuhan bagi kehidupan saya. Nah, saudaraku yang terkasih, Saulus dapat kita katakan, Paulus ini rasul yang besar, yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi tanpa juga ada seorang yang bernama Barnabas yang menolong dia, maka pasti ceritanya akan berbeda. Sehingga itulah sebabnya juga dia mengatakan bahwa jangan seorang pun bermegah. Kenapa? Dia tahu juga persis bahwa di dalam pelayanan dia ada banyak saudara-saudara yang mendukungnya. Dan itulah sebabnya saling ketikatan satu dengan lain. Manakala juga Tuhan memakai kehidupan kita, saudaraku. Ingat bahwa kita juga Tuhan juga pakai kita pada hari ini. Ada saudara-saudara seiman yang Tuhan pakai untuk apa kita? Untuk juga menolong kita dalam banyak hal. Untuk membantu kita, untuk melihat bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih. Artinya apa nih, saudara? Tuhan itu memakai kehidupan mereka, melihat kita dengan, supaya kita tidak bermegah atas apa yang kita bisa ada pada hari ini. Tidak bermegah atas karunia-karunia, sebagaimana Paulus juga mengatakan bahwa supaya aku tidak bermegah, ya, tapi bermegah karena Kristus. Ya, kenapa, saudaraku? Ada seorang yang bernama Barnabas yang melihat, dia yang melihat rekannya ini dengan mata ketajaman penglihatan daripada Tuhan. Tuhan terkasih, pada malam hari ini Tuhan mau untuk kita tetap kuat di dalam kelompok kita, dalam komunitas kita, dalam pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, dengan kuatnya kita dalam kelompok kita, saudaraku, sekarang kita juga melihat rekan kita, saudara kita, saudara, teman, rekan, engkau punya masa depan juga bersama dengan Tuhan. Pada hari ini mungkin juga di dalam kelompok saudara-saudaraku yang terkasih, ada yang sedang diproses oleh Tuhan, ada yang sedang apa, saudaraku. Hadirnya kita itu bukan seperti rekan-rekan Ayub yang ketika Ayub dalam mengalami masalah, justru mereka ngata-kata yang tidak benar. Ya, tetapi saudaraku, kita dalam posisi yang apa? Saudara, Tuhan punya masa depan. Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Jangan tinggal dalam keadaan itu. Semuanya Tuhan pasti buka jalan bagi seluruh kita. Dan saya percaya, saudara, dengan kuatnya kelompok kita nih, kelompok yang kuat, komunitas yang kuat, akan membuat gereja yang kuat juga. Gereja yang kuat, masyarakat jadi kuat. Masyarakat yang kuat, bangsa kita juga jadi kuat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebaliknya juga, saudaraku, manakala tercerai-berai, saudaraku, maka gereja juga tidak akan kuat. Masyarakat juga tidak akan kuat, dan seterusnya. Tapi gereja yang kuat akan memperkuat kelompok yang kuat, memperkuat gereja yang kuat. Gereja yang kuat, masyarakat yang kuat. Dan sebagai kebanyakan saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan, berdampak dan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita pada saat malam hari ini. Hanya perenungan pada malam hari ini membawa kita untuk lebih lagi kuat di dalam komunitas kita, di dalam kelompok kita, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Kita akan masuk dalam doa, dan sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, puji nama Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama malam hari ini, sebagaimana Rasul Paulus terus membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman, biarlah kita juga melakukannya menjelang kedatangan Kristus. Kita terus membangun komunitas kita yang kuat di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa penderitaan, kesukaran itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika kita sama-sama bergandengan tangan saling menopang di dalam setiap doa kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita, dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian sama-sama katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu
waktu ini yang Tuhan boleh kembali beri bagi kami untuk kembali bersekutu, memuji, meninggikan, memuliakan Engkau, bahkan juga mendengarkan perenungan malam kami pada malam Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa, tolong terus setiap kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami kuat di dalam komunitas persekutuan ya Tuhan, sebagai saudara seiman ya Tuhan. Dan dalam komunitas ya Tuhan, kami yang kuat ya Tuhan, memperhatikan juga mereka yang perlu ya Tuhan, mereka yang lemah ya Tuhan. Kami tidak hanya perhatikan kepentingan diri kami sendiri saja, tapi juga bagaimana kepentingan saudara seiman, dan juga bagaimana Tuhan kami saling menasihati, saling membangun ya Tuhan. Ya Tuhan, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga ya Tuhan diberi ketajaman rohani dari Tuhan untuk melihat saudara seiman kami Tuhan, bahwa mereka juga adalah orang-orang ya Tuhan, umat-Mu juga yang Tuhan punya rencana bagi mereka Tuhan, sehingga kami bagian dari orang-orang juga yang ikut bersama-sama Tuhan, dipanggil Tuhan untuk juga ya Tuhan melihat rencana Tuhan bagi saudara seiman kami Tuhan, sehingga mereka bisa bangkit maju bersama dengan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua itu bersama-sama dalam perlindungan malam hari. Tuhan yang mengetahui yang seluruh mereka Tuhan, itu kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan dalam masa situasi juga Tuhan, yang Tuhan akan terus menolong setiap kehidupan umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu semuanya. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami juga terus datang dan berdoa bagi bangsa kami, yang terus menolong bangsa kami Indonesia, usaha kerja keras dari pemerintah ya Tuhan, baik pusat, daerah, yang satuan gugus tugas ya Tuhan, penanganan COVID-19 Tuhan. Tolong biar itu boleh Tuhan segera ya Tuhan dapat juga teratasi, baik penyebarannya Tuhan dapat terputus ya Tuhan, penanganan mereka yang sedang terinfeksi Tuhan, tolong semuanya, berkati tim medis, para relawan, alat-alat kesehatan yang dipakai, obat-obat semuanya Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Rencana juga pemerintah untuk juga menangani dampak ya Tuhan yang akibatkan daripada COVID ini Tuhan, tolong semuanya Tuhan, sehingga Tuhan oleh pertolongan Tuhan bangsa kami boleh kembali dapat ditolong, diberkati oleh Tuhan, dan setiap apa menjadi perencanaan semuanya Tuhan tolong. Di dalamnya juga anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba-Mu, ada gereja-Mu Tuhan, tolong mereka semua, berkati semua lembaga-lembaga, LSM, yayasan, krisis semuanya Tuhan tolong, yang ikut bergandengan tangan Tuhan, tolong pakai ya Tuhan, mulai di dalam lingkup yang mereka berada Tuhan, baik dari skala yang kecil, menengah, ataupun skala yang besar Tuhan, sehingga mereka dipakai berdampak sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Makasih kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Kau menolong bangsa kami, menolong seluruh gereja, menolong seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa juga dalam masa juga Tuhan mulai new normal kembali Tuhan, tolong dan menerapkan juga protokol kesehatan Tuhan, tolong semuanya Tuhan, sehingga boleh kembali boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur malam hari Tuhan. Terima kasih malam ini waktu ini. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan setiap ya Tuhan yang ikut bersama-sama dalam perhubungan malam Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Berkat Tuhan boleh menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita, dan shalom. Selamat malam.